Apa? Batuannya seukuran gimana ya sampai itu juga Pak? Sebesar ini. Kerikil gitu, kerikil ya. Dan itu bisa aja mungkin karena ibarat material lama. Cuma yang kita sebesar ini. Ya. Terus ini material lama yang istilah terendapkan di situ berada tenaga yang besar sekali, misalnya pembuka, itu material lama mungkin bisa seperti jauh itu. Tapi untuk material-material baru istilahnya, seperti kalau lontar-lontar itu cuma sampai 4,5 kilo. Tapi sifat KRB emang harus berubah terus sesuai perkembangan ya. Secepat mungkin harus kita ubah. Kayak nama apa? Bapak desa nggak ada di sini ya? Mungkin itu dulu apakah dulu ada desa yang dikembangkan atau enggak tuh ya. Saya pikir mungkin masukannya bagus, nanti kita tambahkan di mana lokasinya. Oleh KRB yang nggak ada untuk direvisi segera mungkin gitu ya. Bahkan kami sampaikan kemarin siang itu kan kita baru bisa gerak itu habis zuhur ya Pak Gede. Kami sudah turun ke lapangan dari BPBD, Pemerintahan Nagari bersama dengan TNI dan Polri pendataan kawasan di mana masyarakat kami yang berada pada titik 4,5 ya. Itu ada kemarin itu yang baru selesai kami data ada 77 jiwa, lalu ditambah 18 jiwa dan ada hewan ternak mereka 11 apa 10 kemarin Pak Gede. Sekitar itu ya, 11-an ke 10 untuk hewan ternaknya. Dan itu yang kami sampaikan tadi, wilayah yang tidak terbaca, tidak tertulis. Ini yang membuat saya kaget. Ini kok warnanya paling gelap, lalu wilayahnya tidak ada dan masyarakatnya padat di sana. Dan kita cuma punya satu jalur tempat evakuasi. Nggak ada jalur lainnya, cuma satu itu, dan jaraknya sampai bisa kita punya jalur lain itu ada jarak lebih kurang 2 kilo, lebih dari 2 kilo. Nah, ini perlu untuk kami sampaikan. Apalagi posko kita di sana, jangan nanti kami hilang di situ. Mudah-mudahan dan naik sampai awas ya gitu ya. Mudah-mudahan saya ini turun lagi gitu ya. Karena emang awas kan bisa repot segala macam kalau mana ya. Bagi masyarakat ya yang petani supaya kita sinabung itu jangan sampai lah. Gitu. Lalu makanya bagus Pak, mungkin kita akan visi peta KRB secepatnya. Ada desa-desa yang belum masuk ke KRB 3 Pak, RB yang merah itu ya. Iya. Betul. Oke. Saya terus sama ini dari ke Bandung biar nanti segera direportkan gitu. Apa ya? Oh, di luar 3 kilo dia alat yang kita andalkan saat ini bekerja Pak. Maksudnya apakah kenaikan level nanti diketahui lebih dulu oleh alat atau terjadi aksi dulu baru bisa diprediksi gitu kan? Nah, itu yang pertama. Mungkin yang kedua ini terkait dengan pemberitahuan ke masyarakat. Maksudnya bisa kita lihat misalnya di negara Jepang itu kalau akan terjadi gempa itu ada alarm yang menyala di smartphone atau gadget masyarakat masing-masing kan. Jadi kita lihat juga di Israel apabila akan terjadi serangan roket itu sirine nyala-nyala kan. Jadi mengingat dan menimbang dengan saudara-saudara kita yang berdekatan dengan Gunung Merapi seperti di Kecamatan Sungai Pua dan sebagian kami di Candung, bentuk himbauannya itu seperti apa gitu. Jadi kan kalau nanti misalnya kalau melalui gadget, kalau kejadiannya tengah malam kan itu cukup tidak bisa tidak kurang efektif gitu kan. Apakah kita bisa memakai sirine atau bagaimana? Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Untuk letusan yang tanggal 3 itu kebetulan istilahnya reaktif, ya istilahnya yang naik gas Pak. Nah kebetulan naik gas itu kadang-kadang alat kita tidak terlalu mendeteksi ya. Kecuali kalau benar-benar dia magma yang naik atau tektonik itu kita rekam sama alat kita. Nah kita pasang status waspada dari awal itu, karena ya itu kalau reaktif kadang-kadang istilahnya kurang bisa dideteksi. Cuma kita pasang di status waspada. Beda kalau udah naik udah gempanya banyak segala macam, itu kita deteksi, makanya kita bisa naikkan ke siaga.
selain data kegempaan itu kan visual segala macam sama data lain kayak satelit segala bisa deteksi gitu. Tapi kalau yang gas itu yang pulang dari bawah itu karena kita nggak bisa, nggak ada pelak kadang-kadang naik ke atas akumulasi tertahan, nah itu nggak ada. Tapi kalau untuk yang gempa-gempa besar yang meletus besar, insya Allah dia kita deteksi gitu. Nah untuk yang kayak Jepang itu tsunami biasanya sirene. Saya pernah sekolah di sana, jadi kalau gempa mereka juga sama kayak kita. Kalau gempa mulai baru ada sirene, baru mereka udah biasa dengan apa namanya acara apa namanya pelatihan itu mereka. Sampai anak mereka ada pelatihan. Kalau gempa mereka lari kemana gitu. Udah biasa gitu. Untuk kayak kita panik gitu. Ada istilah ada apa namanya buat pelatihan itu apa ya namanya? Itu ada tiap pelatihan tiap berapa bulan. Sementara kita kan nggak ada. Gitu. Terus masalah sirene mungkin bekerja sama ya mungkin dengan ya mungkin itu bisa lebih efektif nanti Pak, untuk misalnya kalau kejadiannya tengah malam, jadi untuk membangunkan masyarakat kita kan, jadi bisa lebih efektif gitu Pak. Oke, ini kita harus ngobrol lagi dengan ini ya, Mas Nasir itu BBBD nanti kita kerjasama di mana gitu kan. Apakah nanti ada bisa jumlah gempa atau tremor yang meningkat sangat signifikan kayak di Semeru itu kita baca kita sirine gitu kan. Nah, ini harus kerjasama dengan BBBD atau dinas tempat apakah gimana baiknya gitu kan. Masalah sirine itu begitu. Ini Pak Ipan. Kalau sebenarnya itu kan dari awal itu mitigasi early warning kita itu dari KRB tadi Pak, radius 4,5 itu, karena yang sekarang itu dampak yang paling bahaya itu dari lontaran. Lontaran kita masih di radius 4,5 km. Itu daerah terburuk 4,5 km. Jadi kalau Serene, kalau pas letusan dihidupkan Serene itu juga masyarakat nggak bakal sempat untuk kabur. Kalau mereka masuk ke dalam radius itu ya. Makanya kita mewanti-wanti masyarakat untuk tidak masuk ke dalam radius. Selagi mereka tidak masuk ke dalam radius, mereka insya Allah aman. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja Pak, mungkin sudah kami lihat apa pemaparan dari Bapak tadi. Jadi yang akan saya tanyakan di sini ini Pak. Sebenarnya dari level 2 ke level 3 kan ada perubahan dari letusan abu ke letusan magma, kan istilahnya saya jadi kurang hafal gitu Pak ya. Jadi dengan adanya perubahan ke letusan magma, naik level ke siaga, jadi wilayah amannya untuk sekitaran kawah itu di 4,5 km. Jadi di rapat sebelum ini Pak, kita rapat, jadi kita kan nggak punya peta yang resmi gitu Pak di jarak yang untuk yang sekitaran kawah ini. Jadi di waktu itu kita hitung melalui Google Earth, apakah itu akurat atau bisa sejalan dengan peta itu Pak, PPGA, PVMBG gitu, itu maksud saya. Jadi kita kan, saya juga di Nagari Sungai Tua, di Jorong Demo Kampung ada di bawah Badora itu sekian, paling ada 7 kakak di situ. Jadi ada dalam radius 4,5 km. Jadi kami menghitungnya dari Google Earth. Apakah itu akurat atau gimana? Mungkin itu yang perlu saya pertanyakan kepada PVMBG. Jika memang akurat tentu akan lebih bisa kami arahkan kepada masyarakat untuk yang berada di sekitaran. Ada yang kedua Pak, yang akan saya tanyakan, tadi Bapak bilang sesuai dengan gambar yang ada saat ini, sekarang itu magma udah berangsur naik ke atas. Harapan kita semua kan jangan sampai naik sampai ke atas itu Pak, masih di dasar. Jadi dengan keadaan saat sekarang, apakah memang ada kemungkinannya untuk tetap naik terus atau gimana itu Pak? Jadi mohon penjelasan itu Pak. Jadi, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, itu apakah menggunakan handphone akurat atau enggak, Google Earth ya. Sebenarnya kan untuk lebih akurat itu menggunakan GPS Garmin, tapi kan masyarakat kita itu tidak memiliki semuanya GPS.
untuk memudahkan masyarakat itu bisa menggunakan Google Earth atau yang aplikasi yang udah saya share di grup itu Pak. Kan udah ada yang dilingkari 4,5, jadi masyarakat tahu apakah mereka sudah mendekati radius 4,5 km atau di luar 4,5 km. Udah dapat Pak yang aplikasi itu, saya share di grup itu. Bagi Pak, soalnya kita kan di negara ini kita juga harus jaga psikologisnya masyarakat gitu. Soalnya dengan adanya satu aja naik tingkat, kami ini di Wali udah tiap setelahnya telepon gitu Pak. Gimana nih Pak, gimana nih gitu kan. Jadi tentu dengan nanti kalau datanya jelas, kami juga jelas kan. Baik Pak, nanti akan coba saya share lagi. Kalau masyarakat, saya juga masuk masyarakat Bukit Batapuh sebenarnya. Saya juga panik gitu kalau ada kenaikan status ini Pak. Biar orang gaya. Kampung saya di sana nih Pak. Kebetulan saya datuknya lagi di sana. Tolong apa itu untuk di share lagi. Jadi Pak. Jadi mungkin tambahan sedikit Pak. Yang terkait yang beta yang di-share oleh Pak itu ya bisa kita sampaikan mungkin akurasinya mendekati yang disampaikan dengan pengambilan titik koordinat atau jarak dengan Garmin yang disampaikan. Paling-paling itu margin errornya 1 sampai 5 meter. Jadi kalaupun peta titik atau mengukur jarak yang disampaikan dari Pak Dato tadi, aplikasinya tadi itu sudah mendekati akurat gitu. Jadi tidak ada permasalahan kalaupun masyarakat atau wali nagari atau yang lainnya mengakses dari situ untuk mengukur jarak. Mungkin itu teman-teman. Yang kedua, Saya pertanyaan kedua masalah Pak Manaik ya. Nah itu mungkin jadi kalau tadi saya lihat titik masih kecil aja, berarti masih di dasar ya. Mudah-mudahan nggak membesar gitu kan. Kalau sampai meluber, mungkin istilahnya pertamanya mungkin aliran lapa dulu ya. Karena nggak ada sejarahnya, nggak ada Merapi itu awan panas. Paling nggak ada lapa aja. Tapi aliran lapa juga bisa nggak tercatat. Cuma lautan-lautan material bijar aja. Jadi istilahnya mungkin saya kalau ya bisa langsung kreatif lah di sekitar kawah ya. Mudah-mudahan nggak ada ya. Kita alat masih bisa mendeteksi ya. Saya kalau untuk bangunan naik besar-besaran, tremornya yang besar Pak. Biasanya. Yang ditakutkan itu Pak. Ya. Kalau pikiran masyarakat kan Ya. nanti ada magma. Nah itu. Tapi kan di tremor di kegembaan kita masih kecil ya, nggak besar-besar. Kalau naik itu kayak Semeru tuh langsung Pak besar sekali gitu, Krakatau gitu. Mudah-mudahan insya Allah lah, jangan sampai lah sampai ke awas gitu ya. Mungkin mau di dasar aja lah aja gitu yang kemana-mana gitu ya. Itu aja. Iya. Mungkin ada tambahan Pak Kris? saya share di grup lagi aja Pak. Baik, saya coba tambahkan beberapa tadi pertanyaan yang menarik ini. Jadi sebetulnya jarak 4,5 kilo Pak, itu adalah jarak maksimum yang kita perkirakan. Saat ini kita bisa memastikan bahwa lontaran itu masih di dalam atau masih kurang dari 4,5 kilo. Jadi dimohon masyarakat agar tenang saja. Kalau abu mungkin yang kecil-kecil terbawa angin itu wajar. Jadi itu kan sangat tergantung dari arah dan kecepatan angin. Dan itu abu itu sampai bandara saja ditutup Pak. Ditutup waktu itu ya, hampir 2 kali kalau nggak salah. Itu jadi kalau untuk masalah abu saya pikir itu nggak sangat tergantung arah dan kecepatan angin. Yang kedua adalah tadi masalah erupsi tanggal 3 ya Pak. Tanggal 3 kenapa tidak terdetek ya Pak tadi? Bukan masalah tidak terdetek Pak, erupsinya terdetek oleh alat kami. Namun prekursornya, jadi gempa-gempa yang mengawalinya ini tidak signifikan. Nah, tidak signifikan itu beda dengan kalau erupsi yang disampaikan Pak Agus itu tadi magmatik. Kalau magmatik biasanya gempa-gempa vulkaniknya banyak Pak, banyak mendahului, baru kita enak Pak melihatnya. Nah, sementara kalau ini tadi di model tadi itu adalah sebenarnya ada kalau magma naik itu kemudian si
gasnya terakumulasi dan itu rilis, dan itu merupakan pembuka dari aktivitas erupsi. Itu yang dapat kami tambahkan untuk yang tanggal 3. Jadi alat kami berjalan dengan baik sampai sekarang. Justru yang tadi kalau di grafik Pak Edik, Pak coba di bawah, di ke atas lagi. Nah, bawahnya, bawah lagi. Nah, bawah. Nah, ini kami plot Pak sejak awal Desember. Ini kalau kita kelihatan bahwa erupsinya aja kita letusan Pak, itu letusan menurun. Saat ini menurun. Tapi suplai magma dari gempa vulkanik ini masih terus terjadi. Artinya teman-teman pos ini sudah melihat gempa-gempa mana yang berhubungan dengan aktivitas magmatik, mana yang tadi erupsi yang keluar Pak. Ya. Boleh saya tanya? Ya. Jadi intinya Pak, mungkin kalau secara teknis kami tidak mengerti yang Bapak jelaskan ya. Cuman intinya alat ini bisa diandalkan untuk mendeteksi kejadian letusan yang lebih besar. Berarti begitu ya Pak ya? Sebelum kejadian terjadi ya. Oke, terima kasih Pak. Jadi gini Pak, ini pertanyaan yang lebih ke depan adalah kemarin banyak pertanyaan. Pak, bagaimana ini kalau levelnya naik menjadi awas? Ini sebetulnya pertanyaan kemarin juga Pak, kalau nggak salah Pak Gubernur juga menanyakan di sini, Pak Dandran juga bertanya. Jadi saya sampaikan bahwa itu Pak, nanti gempa-gempa yang tadi vulkanik dalam ini akan signifikan Pak naiknya jumlahnya, disertai dengan erupsi yang semakin intensnya semakin tinggi. Saat ini kan ketinggian hanya 600-an kalau erupsi. Nah mungkin nanti erupsi yang ribuan meter atau 1000, 2000, 3000, bahkan ini eskalasinya pasti akan meningkat. Nah ini kami akan segera ngambil keputusan ini harus dinaikkan menjadi awas. Nah mohon ini juga bahwa saat ini hoax banyak terjadi. Saat ini hoax, apalagi ada yang menyatakan bahwa di salah satu media mengatakan bahwa saat ini sudah levelnya menjadi 4. Nah itu dasarnya dari mana kami juga nggak tahu. Karena biasanya kami kalau menaikkan tingkat aktivitas harus ada surat. Dan itu resmi dikeluarkan dari kepala pusat kami, dan itu jelas dan disampaikan kepada terutama ya pemangku kepentingan, terutama ya BPBD, kepala daerah itu harus tahu duluan. Nah saat ini kemarin tadi juga saya dapat terima informasi dari BPBD, kami juga nggak tahu apa-apa. Ya iya Pak, memang belum dikeluarkan apa-apa gitu. Jadi saat ini memang masih di dalam level 3 dan belum ada penentuan sampai level 4. Jadi itu Pak tambahan dari kami ya Pak ya, mungkin bisa menjawab pertanyaan. Demikian Pak. Baik, mungkin masih ingin saya tanyakan di sini. Pertama, tadi dari gambaran magma yang ada di dalam itu kan muncul ke lubang kawah, ya, lubang kawah. Jadi ada kemungkinan nggak lubang kawah ini atau dia keluarnya tidak melewati lubang kawah yang ada sekarang itu, atau membuat lubang-lubang lain, apalagi di dinding-dinding yang mungkin bisa kita lihat kayak yang ada di sini yang nggak ada tumbuh-tumbuhan itu apakah bisa ada kemungkinan untuk itu, untuk Merapi kita ini? Itu satu. Yang kedua, ini karena adanya abu vulkanik yang berada di sekitaran Merapi ini sekarang, karena hujan ya cukup deras ya, apakah nggak ada kemungkinan untuk terjadinya sebuah kayak banjir bandang atau lain sebagainya gitu? Karena ada tumpukan-tumpukan ini yang kita takutkan nanti terjadi hal-hal lain di luar dari dugaan kita. Mungkin ini perlu untuk penjelasan untuk kami. Oke, terima kasih. Sebenarnya magma itu keluar, lava itu keluar ke permukaan dan itu mencari zona lemah Pak. Jadi zona lemah mana yang bisa ditembus dia pasti bisa keluar dari situ.
Dan kebetulan untuk Merapi itu jalan rumahnya masih di kawah perfect. Ya masih situ aja. Kan kawah-kawah udah ketutup kan, ini dia udah mungkin udah istilah mengeras, keluarnya masih di kawah perfect. Dan cerita saat itu menunjukkan bahwa merahnya masih di kawah perfect, belum kemana-mana. Untuk ke dinding bisa aja, tapi mungkin dindingnya masih lebih lebih keras, masih belum nggak akan tembus. Masih Ini masih aman lah. masih aman lah, ini masih di situ aja belum ini. Tapi emang sifatnya Bama itu mencari zona lemahnya kemana dia bisa kemana aja gitu. Tapi untuk saat ini masih di kawah perfect gitu, mana-mana begitu. Nah untuk yang material di atas itu kan bukan hanya abu ya, ada batu segala macam. Nah itu kan udah campur hujan, udah jadi lahar. Nah dia biasanya itu langsung mengalir ke sungai-sungai yang berhulu ke Gunung Merapi ini. Nah bisa aja ketika dia berjalan, dia bisa membawa material-material yang ada sebelumnya, kayak kayu atau apa, mungkin bisa banjir bandang. Tapi bisa kita mungkin karena yang sedang meletus, itu lahar aja gitu. Bisa aja Pak. Nah kita udah membuat pemodelan di beberapa sungai ini, ada yang pakai volume dengan volume berapa ya? 3.000 meter kubik, 500 sampai 1 meter kubik di beberapa sungai gitu. Dan itu bukan hanya sungai yang kasih warna aja ya, yang kuning-kuning itu masih berpotensi. Gitu kan. Itulah pasti terjadi lah kayaknya. Karena kan material banyak di atas gitu kan. Ada kemungkinan ya. Ya, kemungkinan besar itu lahar jadi gitu. Mudah-mudahan istilahnya dengan volume yang besar itu si lahar istilahnya tersebar ke segala arah itu ya. Jadi istilahnya nggak terlalu besar. Kalau satu arah satu sungai bisa besar semua gitu. Laharnya aliran masalah besar. Tapi kalau bisa terbagi-bagi istilahnya oke jadi lahar tapi dengan volume yang sedikit-sedikit. Itu Sudah ada kajian ini Pak terhadap ini. Nah ini kita udah buat modelnya Pak. Jadi yang merah itu kita dengan istilah volume yang 3.000 meter kubik, lahar sampai sejauh mana 300.000 meter kubik sampai sejauh mana lahar itu. Di ujung-ujungnya itu batasnya. Jadi kita alirkan dari atas itu kelihatan yang warna merah itu 300.000 meter kubik. Kalau yang hijau 500.000, yang biru itu 1 juta. Jadi kalau kita istilah material 1 juta dilemparkan, kita lihat bahwa sampai ujung sungai sana itu yang biru lahar sampai di situ berhentinya. Itu ada pemodelannya. Dan kemudian pas rapat dengan BNPB juga di provinsi, sudah dikasihkan, mereka udah bikin aplikasi modelnya mungkin dengan kasih informasi daerah mana yang terdampak, rumah-rumahnya mana aja, mereka sudah bikin kemarin. Yang pada tahu. Izin Pak menambahkan untuk potensi itu ada Pak. Di setiap laporan harian itu di poin nomor 2 selalu kami cantumkan masyarakat yang bermukim di sekitar lembah, aliran, bantaran sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Merapi agar selalu mewaspadai potensi atau ancaman bahaya lahar yang dapat terjadi terutama di saat musim hujan. Jadi di situ sudah dijelaskan kalau potensi untuk laharan itu ada, apalagi dengan curah hujan yang tinggi. Itu Pak. Antisipasi yang harus Antisipasi bisa kita Pak. Mitigasinya kita dengan mungkin dengan menelusuri sungai, apakah sungainya ada yang menghalangi atau ada pendangkalan, itu bisa mungkin di keruk atau itunya nanti mungkin bisa kerjasama dengan BPBD atau EWS 5 di bagian sungai itu Pak kalau di provinsi. Kalau sungai dangkal kadang-kadang bisa lipas Pak. Ya, gitu kan. Kalau memang seperti itu, apakah sudah dikoordinasikan dan apakah ada tindakan dan respon ya dari pihak-pihak yang bisa bekerja sama atau yang bertanggung jawab ya terhadap itu? Kalau kami sampaikan udah Pak, ini udah kami sampaikan juga di provinsi tentang aliran sungai itu. Lalu kalau mengkajian dari PMF MPD ini seperti itu, jadi sampai hari ini ya mohon maaf ya, kalau kami yang melihat dari negara begitu belum ada respon sama sekali terhadap abu vulkanik kita yang seperti yang diterangkan tadi gitu. Artinya belum ada penyusuran sungai atau ini apanya gitu. Kan belum ada sampai hari ini gitu. Nanti coba saya koordinasi lagi dengan stakeholder. Ya kalau bisa ini memang harus kita aktifkan semuanya karena kejadian-kejadian yang tidak kita duga ini jangan sampai terjadi. Kita fokus ke Gunung Merapinya, tapi ada setelah Gunung Merapi ini musibah ataupun bencana lain gitu. Ya supaya ini kan perlu kita lakukan antisipasi. Ya, untuk keselamatan masyarakat dan warga kita. Ini pas rapat dengan kemarin ya mereka udah siap juga buat melakukan apa segala macam itu semua udah bilang siap. Udah. Ya sih enggak. Dari
Bentar Pak, saya jawab dulu. Dari kemarin dari EWS 5 di provinsi itu mereka juga udah membuat suatu rencana bikin penghalang-penghalang ya. Jadi dibikin kayak persiapkan gonjong-gonjong gitu Pak. Tapi sejauh mana mereka kerja? Ya, untuk mengaruk seluruh udah siap atau ya peralatannya udah siapkan. Sejauh mana kita Belum tahu. Mungkin nanti dari BPBD bisa juga mengkonfirmasi ya. Ya sebenarnya kenapa saya nanyakan hal yang demikian itu Pak, pertama sekali ini kebiasaan kita ya. Kebiasaan kita itu sibuknya ketika sudah terjadi gitu kan. Nah, seharusnya kenapa di wilayah lain misalkan ataupun tadi sampainya Oli Cenderung Betolawe mencontohkan sampai ke Jepang, memang kita belum bisa tiru Jepang itu gitu. Tetapi di sana mereka lebih awal, artinya antisipasi itu lebih mereka kejar. Dan kenapa saya tanyakan persoalan untuk di provinsi? Karena saya tahu gimana kondisi dan keadaan BPBD kita di kabupaten. Dengan hari ini bukan hanya Gunung Merapi saja yang kita sibukkan di Kabupaten Agam, tetapi ada banjir, ada longsor dan lain sebagainya. Untuk personil kita tidak terlalu mencukupi gitu. Jadi itu makanya saya tekankan kalau memang sudah koordinasi dengan pihak provinsi, itu kita mohonkan agar jangan ditunggu dulu terjadi baru mereka bergerak gitu. Ini kan kebiasaan kita selama ini yang kita lihat. Jadi gimana kita tekankan di awal ini antisipasi kita lakukan dari awal. Kan sudah terjadi baru kita gerak gitu kan. Oh, kami udah siap. Siapnya kapan? Kalau udah siap itu, kalau bagi saya siap itu memang kita sudah turun ke lapangan, setidak-tidaknya mereka sudah melakukan survei ke lapangan. Itu baru siap. Tapi kalau hanya sekedar omongan, kami pun juga bisa gitu. Jadi itu mungkin yang perlu untuk disampaikan karena suara kami nggak sampai ke provinsi itu. Izin menambahkan aja Pak. Ya. Jadi kemarin kebetulan saya hadir di rapat koordinasi di provinsi. Jadi dari pemaparan kami ini, jadi yang model ini itu Pak Kalaksa provinsi justru meminta untuk semua BPBD atau dari kabupaten yang ada di sekitarnya itu agar memedomani ini. Jadi ini agar menjadi pedoman dalam rangka mengantisipasi tadi. Jadi baru kemarin ditekankan secara signifikan. Nah, masalah progresnya nanti itu kan kembali lagi ke masing-masing BPBD ya Pak ya. Jadi itu baru kemarin sore Pak, ditekankan untuk mengacu pada model peta kami ini. Ya tentunya ini juga ya mungkin itu di luar domain kami Pak itu. Ya, itu maka saya sampaikan. Saya cuma berpesan agar disampaikan, bukan menyerahkan sama Bapak, gitu kan. Dan kenapa saya sampaikan hal itu? Sudah beberapa kali kejadian ini. Mohon maaf ya saya sampaikan. Ini peta KRB ini kenapa tidak dikoordinasikan dari awal dengan pemerintah Negeri Bukit Batabuah? Kalau dari awal dikoordinasikan, itu sudah dari awal kita minta untuk dimasukkan atau diubah. Itu kan kita sayangkan ketika hilang ini. Coba kalau sampai hari ini saya tidak dikoordinasikan, tidak berkoordinasi kita, mungkin sampai hari ini tidak akan ada. Nah, di kawasan Rubai Cumantiang ini dalam peta KRB Bapak gitu. Itu yang saya harapkan supaya lebih cepat kita. Setidak-tidaknya komunikasi itu dipercepat. Itu. Oke, mungkin saya bantu jawab. Jadi kita itu punya tupoksi masing-masing ya Pak ya. Jadi tupoksi kami dari PVMBG itu menyampaikannya ke pihak provinsi. Nanti provinsi yang meneruskan sampai ke masyarakat. Itu apakah provinsi belum menyampaikan itu kami juga belum tahu ya. Itu kelanjutannya. Dari PVMBG itu sudah menyampaikan dan mengirim peta KRB ini. Jadi masalah yang bersentuhan lagi dengan masyarakat itu sebenarnya bukan domain dari PVMBG. Itu domain dari pemerintah provinsi dan stakeholder yang di bawah beliau. Ya, mungkin terima kasih ya.